Oke, ini adalah tampilan awal dari Oppo Reno 2Z. Kita lihat nih speknya di GSM Arena. Nah, ini spek lengkapnya ya untuk bahan perbandingan. Ini ya. Nah, kita pakai aplikasi DevCheck. Kita mulai dari mana dulu? Kita dari sinyal dulu nih. Jaringan ada ya, Telkomsel, WiFi jalan. Namun yang seru pada jaringan ini adalah IMEI-nya. Nah, kenapa IMEI-nya? Karena IMEI juga menentukan identitas dari si HP ini. Namun yang unik dari HP ini adalah IMEI-nya terdaftar dengan HP lain. Misal kalau kita search atau kita cari di Kemenperin atau cek info IMEI, ini terdaftar di Realme C22. Tapi masalah network jaringan itu aman semuanya ya. Nah, terus kita cek lagi. Kalau urusan baterai sama 4000 mAh, sangat awet, malah sampai sore. Ini ngerekam sore, siang, pagi, nggak ngecas-ngecas dari malam, mungkin sampai malam lagi untuk pemakaian normal ya. Untuk tampilan ini pakai GPU 9446. Kita samakan dengan yang ada di sini. Nah, power GPU VR GM 9446 sama untuk GPU-nya. Untuk CPU juga sama. Nah, yang lucu di sini adalah RAM. RAM-nya itu di sini 8 GB sama besar. Terus yang di sini adalah 128 GB. Namun kita cek pada tentang ponsel, di sini itu terbaca 256 GB. Oke. Padahal aslinya cuma 128. Ini 128. Nah, yang ini adalah 128. Terus kita juga bisa cek lagi kebenarannya di sini. Nah, mana ya? Nah, ini nih. Digunakan 21 GB dari 166 GB. Jadi totalnya 128 ya. Terus memori, jadi yang ada itu yang ternyata 8 GB 128. Nah, untuk kameranya itu cenderung kalau diibaratkan 4 level itu kurang, cukup, bagus, sangat bagus. Nah, ini kategorinya cukup. Speaker oke, ada jacknya, WLAN. Nah, di sini ada no NFC. Tapi kalau kita cari di pengaturan itu ada sambungan NFC-nya. Kemungkinan NFC-nya ini bohong ya. Kemungkinan tidak berfungsi untuk NFC. Terus baterai sudah ya, begitulah kurang lebih. Untuk speaker oke. Nah, untuk hasil tes ada lampu senter, getah, tombol, tampilan, lampu latar, semua oke. Ini tidak di root. Nah, untuk Android-nya itu kalau dibandingkan dengan
yang ada di GSM Arena itu mentoknya di Android 11 dan ColorOS 11. Namun untuk HP ini kemungkinan sudah mentok di Android 10 ColorOS 7 ya. ColorOS 7 kalaupun di upgrade ditakutkan sinyalnya akan menghilang. Jadi kalau untuk pemakaian normal dan tidak suka otak-atik HP ini akan aman. Tampilan sama, enak, AMOLED, suara, sistem CPH 1945 Android 10. Nah, kekurangan lainnya adalah di sini, Maps. Berhubung OS-nya mungkin ada bug dari otak-atiknya. Kadang si posisi kita dengan Maps itu cenderung miss, tidak 100% akurat gitu ya, tidak terlalu dekat kecuali sedang menggunakan WiFi. Kamera tergolong cukup ya. Jadi kekurangannya itu dari gimmicknya itu dari ini nih, internal 256, yang benernya itu 128, tapi RAM-nya itu emang real. Itu ya gimmicknya. Terus versi Android-nya kemungkinan mentok, udah bukan mungkin ya, mentok Android 10, tidak bisa naik lagi. Kalaupun di flash dikhawatirkan akan terjadi masalah pada HP-nya, lebih baik jangan, karena ini juga tanpa bloatware. Untuk main game multitasking tuh enak banget karena RAM-nya besar 8GB. Game-game ringan mah ya libas lah. Untuk yang nanyain email oke lah ya, nggak usah diketik. Mungkin gitu ya. Terus untuk keamanannya gimana bang? Keamanannya itu oke ya, walaupun fingerprint di dalam layarnya sedikit terlambat, terus ditambah sama ini pasang temporal glass TG, ini masih bisa ngebaca walaupun agak lambat, gak secepat handphone sekarang ya yang sama-sama in display. Jadi kesimpulannya itu kesimpulannya baterai enak ya. Kita dari yang minus dulu aja lah. Minus internal tidak sama, terus posisi GPS kadang miss, terus kamera kategorinya cukup, bukan kategori bagus. Terus Androidnya mentok di Android 10, itu paling ya missnya atau minusnya. Tapi untuk kelebihannya itu layar sudah AMOLED, RAM besar 8 dengan harga 1,5 jutaan lah, tergolong murah. Ini antara disebut baru dan tidak baru juga sama. HP republish itu resikonya begitu. Untuk kecepatan oke-oke aja. Cukup ya. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan di kolom komentar.